Video pembelajaran kelas 6 SD Pahwa, tema 5 Wirausaha, subtema 2 Usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dian Lause berharap, walaupun kita belajar secara daring, kalian tetap semangat ya. Hari ini, kita masuk ke pembelajaran tema 5 Wirausaha, subtema 2 Usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Ketiga, dengan mengamati gambar, video, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, video, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dan terakhir, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran, informasi penting tentang diri mereka sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidup secara lengkap. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Yuk coba jawab pertanyaan berikut. Apakah kamu pernah mengamati usaha-usaha yang ada di sekitarmu? Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Contoh kegiatan wirausaha. Yang pertama, usaha fotokopi. Kedua, pangkas rambut. Ketiga, bengkel. Dalam melakukan kegiatan wirausaha, dibutuhkan berbagai sumber daya dan peralatan. Seluruh sumber daya dan peralatan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi ada yang didatangkan dari luar negeri. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama antar negara-negara lain. Salah satunya dengan negara-negara ASEAN. Untuk menjalankan usaha pangkas rambut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar, sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari hingga April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar, sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar, sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013.
Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Sumber dari media Indonesia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah kamu punya benda-benda ini di rumah? Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan pada magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel di LKPD ya. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Calah teks berikut. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat, dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia. Namun, mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu bisa membantu Edo dan Siti? Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Dianosa hari ini. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah ya. Daftar pustaka, buku pedoman guru tema 5, Wirausaha kelas 6. Buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018, dan buku siswa tema 5, Wirausaha kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.